A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke pasar untuk jualan teh. Dosa besar yang sering dianggap remeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita pasti pernah melakukan sebuah kesalahan atau sebuah dosa, baik itu kecil maupun besar. Dan kadang kita menganggap remeh sesuatu yang kecil, padahal sejatinya itu adalah besar. Seringkali kita melihat orang lain, dia acuh tak acuh dengan dosa-dosa yang mungkin ia anggap ini dosa kecil. Misalkan meninggalkan sholat, biasa. Orang lain juga banyak yang meninggalkan, enggak acuh. Atau misalkan ia syirik, jelas ini dosa besar karena menduakan Allah. Atau dia menyakiti orang tua. Nah, ini diantara dari dosa-dosa besar. Bahkan mungkin kalau mengacu kepada definisi dosa besar menurut Ibnu Jarir dalam kitab tafsir atau Bari kalau tidak salah, beliau mengatakan bahwa setiap dosa yang diancam neraka dan terkena laknat, lalu dimurkai atau dikenai siksa, maka itu adalah bagian dari yang dianggap dengan dosa besar. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya, jangan pernah menganggap remeh dosa kecil apapun. Karena ketika yang kecil itu sudah Allah ingatkan, Allah murkai, Allah laknat, maka itu bisa menjadi dosa besar. Oleh karenanya, mari kita mencoba untuk menghindari sekecil apapun dosa itu. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 31, In tajtanibu kaba'ir, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, ma tunhauna anhu, di antara dosa-dosa yang kalian dilarang melakukannya, nukaffir ankum sayiatikum, kami hapuskan kesalahan-kesalahanmu yang kecil maksudnya, wandhilkum mudkhalan karima, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah maha rahmannya Allah, maha rahimnya Allah. Dengan kita berupaya menjauhi dosa besar, maka dosa-dosa kecil yang kita anggap biasa saja, itu Allah hapus, teman-teman. Nah, meskipun demikian, sekali lagi, jangan pernah kita menganggap remeh hal yang kecil. Karena hal kecil itu bisa menjadi besar karena sebuah niat. Seperti kita melakukan sesuatu yang kecil, maka itu ketika kondisi sesuatu itu pas, maka itu menjadi besar. Atau karena niat kita yang luar biasa itu menjadi besar. Sebagaimana seorang wanita yang ia posisinya adalah pezina. Kita udah familiar dengan cerita tentang seorang pezina memberi minum seekor anjing yang ia sedang kehausan. Ia ciduk air dengan sepatunya, kemudian ia berikan itu kepada seekor anjing. Yang keduanya kalau kita pahami, wanita pezina ini dosa besar. Kemudian anjing adalah binatang yang
najis yang umat Islam tidak bisa seperti kita memperlakukan kucing. Tapi karena niat yang tulus, niatnya kecil, ingin memberikan kebaikan kepada seekor anjing dengan memberikan minum, ini Allah jadikan itu sebagai penghapus dosa-dosanya dan memasukkan wanita pezina tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah pelajaran buat kita bahwa untuk masuk ke surga itu mudah. Kalau memang kita benar-benar berniat karena Allah dan kalau Allah mudahkan. Tapi kalau misalkan kita tidak berusaha untuk itu dan kita menganggap remeh hal-hal yang kecil, maka itu bisa menjadikan kita mudah tergelincir atau menjadi sulit untuk bisa menuju tempat yang mulia, yaitu surga. Oleh karenanya, yuk pada kesempatan hari ini saya bukan menggurui teman-teman, tapi yuk kita sama-sama berusaha sekuat mungkin meninggalkan dosa-dosa yang kecil, terutama dosa-dosa besar, karena semua itu adalah bagian daripada apa yang Allah inginkan, yaitu kita senantiasa melakukan beribadah sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Di antara ibadah adalah meninggalkan hal-hal yang bisa menghadirkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang senantiasa introspeksi diri, kemudian berbuat baik, lalu bertobat ketika sedang melakukan hal yang memang disengaja atau tidak kita lakukan. Karena Allah begitu Maha Rahman, Maha Rahim, Ghafur, Maha Pemaaf. Kalau kita tidak meminta ampun kepadanya, maka kepada siapa lagi kita memohon? Kepada manusia? Oh, no. Manusia tidak bisa kita jamin ia bisa memaafkan. Tapi kalau Allah sudah labelnya adalah Al-Ghaffar, yaitu Maha Pengampun, maka insya Allah ketika kita meminta ampun kepadanya, bertaubat, maka kita insya Allah bersihkan segala kesalahan yang kita lakukan. Barakallahu fikum. Kebahagiaanmu adalah kebaikanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.